Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novel Aulia Siki dari kelas C Teknik Industri NRP 1930100096. Di sini saya akan menjelaskan tentang pedoman pengamalan Pancasila. Yang pertama, apa sih Pancasila itu? Pancasila adalah panca yang berarti 5 dan sila itu asas atau dasar. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang makna-makna di sila-sila Pancasila. Yang pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Maknanya itu adalah bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaannya terhadap Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Lanjut, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi dengan Tuhan yang Maha Esa. Terus maknanya lain adalah tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa kepada orang lain. Yang kedua, makna dari sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil beradab. Di sini maknanya itu mengakui dan mempertahankan manusia sesuai dengan hak dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia. Lanjut, mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia dan gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Berani membela kebenaran dan keadilan. Terus lanjut ke sila ketiga yaitu persatuan Indonesia. Makna dari sila ini adalah mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara. Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa jika diperlukan. Lanjut, mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. Lanjut lagi, mengembangkan rasa kebanggaan dan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia. Selanjutnya ada sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Maknanya itu yaitu satu, sebagai warga negara dan warga masyarakat, manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama. Yang kedua, mengutamakan musyawaratan dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Yang ketiga, musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. Yang keempat, menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. 5. Ada dengan iktikat baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. Yang keenam, di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Lanjut ada sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maknanya itu adalah mengembangkan perbuatan yang luhur dan mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. Yang kedua, mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Yang ketiga, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Yang keempat, menghormati hak orang lain. Yang kelima, tidak menginginkan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain. Pola pelaksanaan pengamalan Pancasila. Yang pertama ada jalur pendidikan. Pendidikan itu memegang peran yang sangat penting dalam pengamalan Pancasila, baik pendidikan formal kayak sekolah maupun non formal, lingkungan keluarga dan masyarakat. Dalam pendidikan formal, semua tidak perbuatannya haruslah mencerminkan nilai-nilai luhur Pancasila. Dalam pendidikan keluarga, pengamalan Pancasila harus ditanamkan dan dikembangkan sejak anak-anak dan masih kecil, sehingga proses pendarah dagingan nilai-nilai Pancasila dengan baik menuntut suasana keluarga yang mendukung. Yang kedua itu ada jalur media massa. Nah, jalur media massa ini sangat penting karena pengaruh media massa itu sendiri sejak dahulu sampai sekarang sangat kuat.
baik dalam pembentukan karakter yang positif maupun karakter yang negatif. Sasaran media massa sangat luas mulai dari anak-anak hingga orang tua. Sosialisasi melalui media massa begitu cepat dan menarik sehingga semua kalangan bisa menikmati baik melalui pers, radio, televisi, dan internet. Hal itu membuka peluang besar golongan tertentu menerima sosialisasi yang seharusnya belum saatnya mereka terima, dan juga masuknya sosialisasi tidak bersifat membangun. Yang ketiga ada jalur organisasi sosial dan politik, yaitu pengamalan Pancasila harus diterapkan dalam setiap elemen bangsa dan negara Indonesia. Organisasi sosial politik adalah wadah pemimpin-pemimpin bangsa dalam bidangnya, masing-masing sesuai dengan keahliannya, peran, dan tanggung jawabnya. Sehingga segala unsur dalam organisasi sosial politik seperti para pegawai Republik Indonesia harus mengikuti pedoman pengamalan Pancasila agar berkepribadian Pancasila, karena mereka selain warga negara Indonesia, abdi masyarakat juga. Yang terakhir itu menciptakan suasana yang menunjang, yaitu dengan kebijakan pemerintah dan peraturan perundang-undangan. Yang kedua juga ada peraturan negara juga harus kuat dalam pengamalan Pancasila. Yang ketiga itu kepemimpinan yang dari pemimpin rakyat. Peranan kepemimpinan dan pemimpin masyarakat, baik pemimpin formal dan informal, sangat penting dalam pelaksanaan pedoman pengamalan Pancasila. Mereka dapat menyampaikan bagaimana pola pelaksanaan pedoman pengamalan Pancasila yang menyuluh atau umatnya untuk mengikuti pola pedoman pelaksanaan Pancasila. Begitu pengamalan Pancasila akan tetap lestari. Nah, itu dia tadi penjelasan saya tentang pedoman pengamalan Pancasila. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.